Hari ini yang bisa kita ceritakan adalah terkaitnya cerita kuno, yaitu kita ditemani Ki Ageng Pranataning Jagat juga. Nanti mungkin ada sepatah dua patah kata atau cerita yang bisa dikisahkan. Menurut cerita masyarakat, lukisan itu suatu ketika terbang di terpa angin. Lukisan Sungging Purbangkara ini kalau di era sekarang ini mungkin sudah mendunia. Bisa dicek di Google, siapakah Sungging Purbangkara. Dia tokoh terkenal. Cerita Rakyat ID subscribe. Nah, halo sahabat Cerita Rakyat, jumpa lagi dengan saya Satrio Mampanjalu di channel Cerita Rakyat ID. Jangan lupa sahabat Cerita Rakyat terus ikuti channel kami karena kami akan lebih fokus dan lebih sering update tentang sejarah-sejarah Bojonegoro Tuban atau sejarah-sejarah wilayah yang ada di sekitaran area yang bisa kami jangkau. Hari ini yang bisa kita ceritakan adalah terkaitnya cerita kuno, yaitu pelukis terkenal di zaman Majapahit, yaitu bernama Sungging Purbangkara, atau nama enaknya terserah sahabat-sahabat mau dengan nama apa, tapi yang jelas ejaan kami mengejanya adalah Sungging Purbangkara, biar di bibir itu enak diucapkan, gampang. Sungging Purbangkara dikisahkan berasal dari Majapahit dan pernah mengabdi atau ikut serta ya Ki Ageng. Nah, hari ini kita ditemani Ki Ageng Pranataning Jagat juga. Nanti mungkin ada sepatah dua patah kata atau cerita yang bisa dikisahkan pada jenengan semuanya, bahwa Sungging Purbangkara adalah seniman pelukis terkenal dari Majapahit yang pernah konon katanya mengabdi atau ngikut atau menjadi pembantunya Ki Ageng Cok Brosot. Artinya Ki Ageng Cok Brosot adalah tokoh yang sangat fenomenal dan juga sangat terkenal. Artinya bukan orang biasa. Kalau sahabat bisa bercerita atau mengetahui tentang Ki Ageng Cok Brosot, monggo silahkan tulis komentar di kolom komentar. Dikisahkan bahwa Sungging Purbangkara pernah melukis seorang wajah perempuan yang sangat cantik, dan menurut cerita masyarakat, lukisan itu suatu ketika terbang di terpa angin ribut, yang lukisannya sampai ke wilayah Majapahit. Lukisan itu terbang sampai ke wilayah Majapahit. Nah, di Majapahit lukisan itu ditemukan oleh Raja Majapahit. Rajanya era siapa silahkan dicari sendiri. Ingat saya adalah era raja yang kedua Majapahit, era Raja Jayanegara. Nah, lukisan itu sampai di Majapahit dan ditemukan. Akhirnya ada Raja Majapahit itu terkesima atau tertarik dengan lukisan yang sangat indah itu dan sangat cantik orang yang dilukis dalam lukisan itu. Akhirnya diutuslah senopati ataupun pasukan Majapahit untuk datang ke wilayah di mana lukisan itu berasal. Ketika ditelusuri ternyata lukisan itu berasal dari wilayah di sini, dari Prayungan, kayak gitu. Makanya di area sekitar sini ada kaitan erat dengan sejarah Majapahit. Seperti yang di depan sana pernah kita ulas tentang sumur Majapahit ya Ki Ageng. Itu dulunya memang di zaman purba, zaman atau masa lalu, zaman silam, memang menjadi jalan utama Mojopahit ke wilayah Tuban, kayak gitu. Jadi di alam gaib itu sempat terlihat ada jalan yang sangat besar dan itu merupakan jalan utama Majapahit, dan itu masih masuk wilayah Prayungan. Terus di sebelah barat ada namanya Sumur Damarwulan. Konon katanya sumur itu pernah menjadi petilasan atau tempat tinggal, entah tinggal dalam arti apa ya, itu
Damar Wulan kayak gitu. Pernah juga di wilayah barat sini, ikutnya wilayah Sumuragung, dan beberapa tempat yang lainnya yang masih kaitan erat dengan Majapahit. Lalu di sini juga yang tadi saya sebutkan sebagai Kicok Brosot yang memiliki erat kaitannya dengan sejarah Majapahit. Nah, mungkin bisa diceritakan Ki Ageng, ada tambahan informasi apa yang bisa ditambahkan terkait Sungging Purbangkara atau pelukis terkenal di zaman Majapahit, yang mana Majapahit itu ada di wilayah selatan jauh sekali dari Bojonegoro. Kenapa sekelasnya orang Bojonegoro di zaman itu kok sampai terkenal kayak gitu? Kan sangat minim tokoh-tokoh besar Majapahit itu berasal dari Bojonegoro. Mungkin bisa ditambahi wawasannya Ki Ageng. Menurut sisi pandang saya, dulu itu kan jarang sekali seniman, itu kan jarang sekali. Jadi hanya 1-2, dan itu pun sulit untuk dicarinya. Dan lukisan-lukisan Sungging Purbangkara ini kalau di era sekarang ini mungkin sudah mendunia, karena di dalam lukisannya semua itu hidup, dalam arti mempunyai suatu Aura mungkin, atau bisa jadi gitu, dan seolah-olah itu menceritakan sesuatu di dalam lukisannya, sehingga membuat di zaman itu kan seorang raja saja sampai tertarik ya terkesima dengan hasil karya Sungging Purbangkara. Jadi memang menurut Ki Ageng adalah faktor kelangkaan atau faktor jarangnya seniman yang dalam arti seniman lukis ya Ki Ageng. Betul. Itu mungkin ada tambahan lagi Ki Ageng terkait Sungging Purbangkara, karena dari cerita masyarakat kan Sungging Purbangkara ngabdi tuh, ikut dengan Kicok Brosot, yang Kicok Brosot ini ada di wilayah sini gitu. Sedangkan Kicok Brosot sendiri berasal dari wilayah Majapahit kemarin kan gitu. Mungkin ada tambahan gitu tentang kehidupan Sungging Purbangkara, atau Sungging Purbangkara sebenarnya berasal dari mana, atau Sungging Purbangkara setiap hari aktivitasnya apa kayak gitu. Ya, setahu saya cuma seniman saja. Jadi apa yang dia lihat itu menjadi sebuah bahan untuk dia membuat kreasi. Jadi itu aja ya Ki Ageng wawasannya. Oke dulur-dulur sahabat cerita rakyat, kalau jenengan semuanya mengetahui kisah tentang Sungging Purbangkara, mungkin bisa datang ke wilayah Prayungan ini, Desa Prayungan yang masuk di wilayah Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Karena saya tahu bahwa Sungging Purbangkara bukanlah seniman ecek-ecek. Bisa dicek di Google, siapakah Sungging Purbangkara. Dia tokoh terkenal. Nah, itu yang bisa kami ceritakan, bahwa intinya Desa Prayungan memiliki cerita sejarah tentang Sungging Purbangkara. Salam dari saya, salam Cerita Rakyat ID, salam nguri-nguri budaya. Jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya tentang cerita kami ini. Kebenaran cerita ini ada di tangan Anda, karena kami hanya sekedar penyaji. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.